Saya merasakan di tahun 2009-2014 masa jabatan saya merasakan transisi di dua kepemimpinan, yaitu Pak Fauzi Bowo dan Pak Jokowi dan Ahok ya. Sangat merasakan perbedaan. Kontras banget bedanya. Iya. Gini, tadi Pak Asfi sudah bilang bahwa Ahok is Ahok. Sebelum dia terpilih menjadi wakil gubernur atau sebelum dia terpilih jadi gubernur, kita udah tahu siapa Ahok yang bawaannya yang ceplas-ceplos dan seadanya gitu. Jadi gitu ya. Persis ketika Ali Sadikin, orang udah tahu karakter Ali Sadikin seperti ini gitu. Jadi sebelum masa Jokowi dan Ahok, saya pribadi merasa sudah muak juga melihat pemimpin yang terkesan, saya rasa masyarakat juga begitu ya, terkesan santun, hormat gitu, tapi kemudian ternyata korupsi semua gitu, ternyata koruptor semua gitu. Jadi lebih merindukan pemimpin yang turun ke bawah, melihat langsung, merasakan penderitaan rakyat, merasakan aspirasi rakyat. Kemudian apalagi Ahok membawa terobosan baru yaitu transparansi ya, yang dulu di mana masa sebelum Jokowi dan Ahok transparansi itu tidak pernah ada di DPRD DKI Jakarta. Nah, ini itu satu. langsung mantan DPRD nih yang ngomong ya. Karena terus terang terobosannya bagus, transparansi. Tapi kemudian ya memang banyak menjadi sorotan media karena dulu zaman sebelum Pak Ahok memang semuanya bisa diselesaikan di bawah meja. Nggak kelihatan tuh ya. Semuanya bisa diselesaikan di bawah meja, semua bisa diselesaikan setengah kamar gitu ya, dalam konotasi yang memang negatif gitu. Dan saya merasakan sendiri kalau di misalnya rapat anggaran gitu ya, biasanya tengah tahun atau akhir tahun kita dikasih dokumen setumpuk dengan anggaran triliunan rupiah. Rapat kerja cuma 3 hari, which is impossible untuk memeriksa triliunan item dan tidak dibantu oleh staff gitu. Jadi agak mustahil sementara. Yang disengaja seperti itu settingannya memang. Ya, jadi dibikin suatu keadaan di mana mau fait accompli oleh eksekutif dulu ya. Di fait accompli bahwa ya setuju nggak setuju ini akan jalan. Apakah Anda lihat ketersinggungan anggota DPRD sekarang ini karena praktek-praktek yang baru saja Anda ceritakan sudah tidak bisa dijalankan lagi dalam rapat anggaran dan sebagainya? Ya, sebetulnya gini, Ahok boleh punya karakter seperti itu asal pembangunannya dirasakan rakyat gitu. Jangan sampai kekisruhan antara DPRD, legislatif dan eksekutif ini dibawa ke publik sampai menelantarkan pembangunan. Dulu kan orang kenal Pak Ali Sadikin, mungkin banyak yang menolak ya karena sifat kerasnya Pak Ali Sadikin, tapi kemudian ketika pembangunan itu dirasakan oleh masyarakat DKI Jakarta, everybody's happy. Ini yang saya harapkan dari sosok seorang Ahok yang sekarang menjadi gubernur. Artinya sebagai masyarakat tentunya Mbak Wanda berharap yang ditonton di televisi terserah mau ribut asal pembangunan tetap jalan dan fasilitas infrastruktur jalan gitu. Tapi sebagai anggota DPRD saya ingin bertanya, andai kata Anda masih di sana, andai kata Anda masih di sana, sekarang Anda menjadi salah satu yang tersinggung nggak? Dan kemudian mengajukan hak angket karena permasalahan etikanya Pak Ahok nih dalam menyampaikan atau berkomunikasi. Saya nggak akan merasa tersinggung karena gini, saya orang yang apa adanya. Bahkan dulu ketika partai saya berkoalisi dengan Pak Fauzi Bowo pun gitu ya, saya tetap interupsi gitu. Tetap seperti itu karena saya punya sikap di dalam DPRD yang tidak bisa diintervensi oleh partai saya selama itu memihak kepada rakyat ya. Dan saya berharap anggota DPRD juga begitu gitu. Kalau merasa bahwa hak angket yang mereka tanda tangani itu untuk masyarakat, lakukan. Dan sebaliknya kalau mereka melakukan itu karena desakan partai, ya jangan lakukan gitu. Jadi benar-benar harus mendengar inspirasi masyarakat. Sebetulnya ini tidak perlu terjadi kalau semuanya memahami hak dan kewajiban gubernur itu apa sih, hak dan kewajiban DPRD itu apa sih, dan nggak perlu kekisruhan ini nggak perlu terjadi kalau jauh-jauh hari eksekutif sudah misalnya mengajukan anggaran yang nggak mendadak itu tadi. Jadi semuanya bisa dibuka ke hadapan publik, masyarakat bisa tahu, pers bisa tahu, media bisa tahu. Ini loh anggaran yang kita ajukan. Nih setelah dari DPRD anggarannya seperti ini, perubahannya ada di mana gitu. Karena terus terang, sorry tuh saya kalau mau lihat, kalau orang semua mengkritisi legislatif, di eksekutif juga banyak kok orang-orang yang nggak benar ya. Ini pembelajaran juga biar nggak terjadi di tahun-tahun berikutnya, anggaran 2015, nanti penyusunan 2016 akan terjadi lagi seperti ini. Karena bedanya di zaman Fauzi Bowo,
parlemen itu adalah mayoritas anggota koalisi Pak Fauzi Bowo. Sekarang keadaannya menjadi sulit karena Ahok terkesan sendiri. Tapi saya agak ini juga sih, menurut saya jangan membenturkan rakyat juga gitu. Artinya masing-masing, jika masing-masing menjalankan fungsi dan tugasnya secara baik, baik gubernur ataupun DPRD, karena biar bagaimanapun DPRD yang pilih kan juga rakyat ya, 100 sekian anggota DPRD dipilih langsung oleh masyarakat juga. Pasti ada alasan yang masuk akal juga ketika mereka melakukan sesuatu. Mbak Wanda, kalau Anda juga waktu menjabat sempat merasakan beberapa gubernur yang berbeda ya. Menurut Anda gaya kepemimpinan seperti apa sih yang paling efektif dalam bukan hanya menjalankan kewajiban pembangunan yang harus dilakukan terhadap rakyat, tapi juga dalam tanda kutip memenangkan hati wakil rakyatnya di parlemen supaya bisa jalan dengan lancar? Apakah yang seperti Pak Ahok atau seperti mungkin ada gubernur sebelumnya yang lebih berkesan mungkin dalam pengalaman Anda, apa sih Kalau saya sih gini, saya sih lihat hasil pembangunannya aja ya. Kalau pembangunan itu kemudian dirasakan oleh masyarakat, pemerintahan itu berhasil. Kalau tidak, ya tidak berhasil. Tapi pembangunan itu akan ada kalau ada proses transparansi. Jadi itu awalnya ada proses transparansi. Dan membangun transparansi ini memang tidak mudah dan akan banyak apalagi kita bertahun-tahun sistemnya udah memang sangat tidak transparan. Sekarang aja DKI banyak disorot karena kepemimpinan Jokowi dan Ahok. Sebelumnya hampir tidak pernah ada media dalam rapat-rapat kerja yang kami lakukan di DPRD. Karena baik nggak kontrol sosial seperti itu? Sangat baik, sangat baik. Jadi kalau perlu ya kita punya parlemen TV di setiap rapat kerja anggota DPRD itu semakin dikontrol, saya percaya bahwa kinerja kita akan semakin baik. Saya udah membuktikan itu di zaman. Jadi gimana sih Mbak sebenarnya yang karena kita rakyat kan juga nggak semua melulu paham prosedur, timingnya, time frame-nya seperti apa, siapa mengajukan ke siapa. Gimana nih kalau ternyata dua-duanya ada main juga ternyata? Bukan cuma biasanya begitu, it takes two to tango kan. Karena pelaksana proyek itu bukan legislatif, pelaksana proyek adalah eksekutif yang melaksanakan. Jadi nggak mungkin kalau ada apa-apa ya pasti kena dua-duanya, nggak mungkin salah satu pihak aja yang kena gitu. Jadi tapi gini, rakyat nggak usah lagi disuguhkan polemik-polemik seperti ini gitu. Pengennya kalau memang ada masalah hukum, serahkan ke penegak hukum. Kita sebagai anggota dewan, sebagai eksekutif, kita adalah pelayan masyarakat, kita fokus akan pembangunan. Kalau ada indikasi hukum, serahkan ke penegak hukum, ke KPK, ke kepolisian, kejaksaan, silahkan gitu. Jadi jangan terus-terusan berpolemik, kasihan. Kita nontonnya juga males. Tapi siapa sih Mbak Wanda oknum-oknum DPRD itu yang memainkan APBD ini? Siapa sih kalau menurut pengalaman Anda itu kan nyebutnya oknum nih, tapi ini jangan-jangan ini semuanya. Di mana-mana ada oknumnya, di DPRD ada oknum, di eksekutif ada oknum. Beberapa kali anggaran juga saya suka melihat anggaran langsung terjun. Misalnya contoh ke salah satu sekolah, pagar sekolah A 1,3 M, waduh, itu anggaran yang diajukan eksekutif loh, bukan legislatif gitu. Aneh juga kadang-kadang dari pas cek enggak nih, coba 300 juta bisa terlaksana gitu. Jadi kalau dua-duanya fungsi kontrol ini legislatif menjalankan fungsi kontrolnya dengan rajin melakukan pengawasan atas anggaran-anggaran yang diajukan eksekutif, setiap hari bekerja, cuma ya itu tadi masalahnya banyak yang malas gitu. Kadang-kadang melakukan rapat kerja, saya merasakan ya, saya pernah di dewan sebulan bisa 2 bulan nggak rapat-rapat gitu. Sehingga eksekutif kemudian juga seenaknya menempatkan anggaran, ini yang seharusnya mengawasi aja, proyek, bukan hanya tidak melakukan pengawasan, tapi ngumpul untuk rapat aja enggak. Kalau pengawasnya ngawasin siapa Mbak Wanda? Makanya harus rakyat. Makanya kalau dana itu dibuka dari awal, rakyat ikut mengawasi, media ikut mengawasi, sehingga tidak ada celah siapapun, baik legislatif maupun eksekutif untuk bermain. Sekarang kan media kalau ada permasalahan sendiri lari ke Ahok, Pak. Permasalahan sedikit lari ke Ahok, padahal yang bisa menjawab itu ada banyak sekali. Dan dulu di masa Jokowi kan ada check and balance. Kalau meluap-meluap, Jokowi yang lebih lunak, tenang gitu. Kalau sekarang Ahok terus jadinya yang tampil. Ya, jadi saya kira perlu wakil gubernur itu juga tampil gitu, dibagi peran gitu. Kalau saya senang dengan kepemimpinan Pak Ahok terus terang ya, tapi memang ada boundaries ya, memang ada batas-batas yang dimana
legislatif juga punya hak dan kewajiban yang sama. Jadi kalau memang keduanya bisa melakukan check and balance, akan baik sekali. Jadi sarannya apa nih buat Pak Ahok nih? Gimana nih ngebahasnya gimana? Kalau zaman Pak Jokowi sama Pak Ahok kan berbagi peran ya. Pak Ahok yang lebih meletup-letup dan berapi-api, Pak Jokowi lebih kalem gitu. Kalau sekarang saya belum melihat perannya Pak Saiful. Kita menunggu peran Pak Saiful Jarot ini. Ya. Mbak Wanda, saya ingin tanya, ini kan gubernur terpilih karena diusung sejumlah partai ya. Kita juga masih ingat dulu Pak Ahok diusung 2 partai, kemudian dia mengundurkan diri dari keanggotaannya di partai tersebut, dan sekarang terlihat dia seperti tidak ada yang mendukung di parlemen. Maka dari itu semua menandatangani hak angket terhadapnya. Tapi sekarang kita lihat juga pelan-pelan banyak yang mencabut haknya seperti itu. Jadi sebenarnya sebagai anggota DPRD pada saat Anda duduk dulu menjabat, tunduknya terhadap apa sih? Ini konstelasi politik, Tunduknya perintah partai, terhadap atau kepentingan bagaimana? rakyat. Gitu. Ketika udah duduk dan terpilih, baik eksekutif maupun legislatif, mestinya udah melepaskan lagi kepentingan-kepentingan kelompok yang ada. Kalau yakin bahwa hak angket itu untuk rakyat, lakukan. Dan sebaliknya, kalau hak angket itu dilakukan ternyata hanya pesanan dari partai, jangan lakukan. Gitu. Karena kita sebagai anggota DPRD DKI, aspirasi rakyat yang utama, apalagi sekarang one man one vote kan. Orang udah nggak pilih karena partai lagi, orang pilih karena si A, baik saya kenal dia mendengar aspirasi saya gitu. Jadi ketika udah di eksekutif maupun di legislatif, mestinya udah melepaskan semua kepentingan politik. Tapi ya kembali lagi bahwa oligarki partai di Indonesia ini masih sangat kuat, sehingga kalau ada anggota yang mengemukakan pendapat atau melakukan langkah yang tidak sesuai dengan arahan partai, dipecat, di-PAW. Sebagai anggota parlemen Seperti yang saya alami. harus mendukung atau harus menolak eksekutifnya karena tidak sejalan dengan atau tidak diusung oleh partainya. Padahal sebetulnya aspirasi dari rakyat sebaliknya seperti Mestinya itu. nggak begitu. Pokoknya kalau udah apapun menurut, kembalikan ke hati, kembalikan apakah ini sesuai dengan kepentingan masyarakat atau enggak. Gitu aja paling. Kalau saya sih sesimpel itu aja.